artinya demi Blora. Iya, seperti ideal ini kan sesarengan bangun loro lewat wayang, iya. Kan gitu. Enggak usah. Kalau di era saya, setahu saya Pak Nek Mitoni itu ono cengkir gading loro, Gambar wayang. Iya, gambare wayang siji Janaka, siji ya sing tokoh Sembodra. Iya nek Sembodra ya itu. Kumajaya Kumorate. Nah. Itu. Dia enggak tahu kan sebenarnya Blora itu pasar wayang juga bagus. Jadi karena ya mungkin sana kan istilah Jawa itu dalang ya. Betul. Bahkan mungkin jejaring itu akan lebih luas di sana. Oh iya, Daripada di mau Blora. mengembangkan ilmu. Iya. Tapi kalau di sini kan kompetisinya kan nggak begitu. Saudutan sehat cah. Pemirsa, itu tadi salah satu tokoh wayang yang benar-benar menjadi panutan kita. Kita berharap dalam suasana masih meringkati hari dalang nasional yang kebetulan kemarin cukup meriah digelar di Kabupaten Blora kerjasama Pemkab Blora dengan Pepadi Kabupaten Blora. Roh dari seorang raja Amarta Puntadewa ini akan menitis dalam situasi di Kabupaten Blora, akan menitis untuk kepemimpinan di Kabupaten Blora yang sebentar lagi, nanti tepatnya 11 Desember akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke 276. Kali ini Blora TV sengaja merawuhkan seorang sosok, seorang tokoh, Ketua Pepadi Kabupaten Blora, Pak Haji Soekarno SH MSI. Itu ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum Pak Haji Sugeng Rawuh. Sehat wilujeng. Waalaikumsalam. Sehat walafiat Pak Urip. Ya, Alhamdulillah. ini satu kehormatan Pak Karno. Ya. Panjenengan kersa rawuh di studio. Kebetulan ini kan suasananya masih peringatan Hari Wayang Nasional yang kemarin panjenengan bekerja sama dengan Pemkab Blora, kerjasama dengan Pepadi menggelar di pas kalau nggak salah tanggal 7 November. Betul. Ya, mementaskan dalang lintas generasi mulai cilik, muda sampai dewasa, bahkan di situ ada golek, banyak golek kucil gitu ya Pak. Iya. Iya. Kita berharap boleh dong, kita nggak sedang mimpi, kita tidak sedang membual, kita sangat-sangat berharap di Blora akan muncul titisan sang maestro Mbah Narto Sabdo yang kalau menurut hemat saya sampai saat ini juga nyuwun sewu belum ada tandingannya. Ini versi saya, tapi mungkin kalau versi lain. Karena mungkin di awal boleh diceritakan potensi dalang di Blora itu kayak apa? Enggak? Ya, terima kasih Mas Rip. Jadi alhamdulillah saat ini dalang-dalang di Kabupaten Blora merikah. Potensinya luar biasa. Bahkan pada tahun 2014 itu Blora menjadi juara nasional. 11 tahun yang lalu Blora jadi juara nasional dalam hal apa Pak? Maaf, bukan 2016. Oh, yes. Iya. Ya, ini persoalan tahun, Pak. Itu tapi juara nasional ini mungkin dalam lomba atau festival dalang cilik di Jakarta. Pesertanya se-Indonesia. Se-Indonesia. Sampai jumlahnya Bapak?
jumlahnya ya puluhan. Puluhan ya Pak. Iya, karena itu kita mewakili provinsi. Nggih. Ya, itu antusiasme di Jakarta luar biasa. Nggih. Bilangnya Wismi Salman Abdullah. Nggih. Ya, sekarang mahasiswa Institut Seni Indonesia Nggih. Surakarta. Ya. Ya. Kemudian pada tahun yang sama itu kita menjuara lagi, juara nasional lagi waktu hari ulang tahun UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Jakarta. Kebetulan juga ada festival dalang atau Tiap wayang. tahun ada. Ada ya Pak? Iya. Jadi sehingga kemarin waktu hari wayang saya juga sudah punya jago karena biasanya festival dalang itu yang sering dalang anak. Oh. Jadi yang tampil pertama pada hari wayang tanggal 7 November Nggih. kemarin Ya. itu kan Sawung Prabaswara. Sawung Ya, Prabaswara. itu memang jago kita untuk nanti pada bulan Mei kita tampilkan di UNJ. Kemudian bulan berikutnya kita ikutkan di bulan Oktober November. Juga di UNJ Pak? Bukan, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, gitu. Rencana begitu, Nggih. mohon doa restu para pemirsa dan Bapak Ibu yang ada. Nggih. Baik Pak Karno, Sawung Prabaswara. Prabaswara. Pemirsa, jadi Blora tadi menurut penuturan dari Ketua Bupati Kabupaten Blora, potensi dalang di Blora ini sebetulnya luar biasa. Bukan mendikotomi, saat ini ada sosok Sawung Prabaswara. Prabaswara. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Pak Karno, dia ini tinggal di mana atau mungkin ada cedak turunnya jiwa seni dari ayahnya sehingga Yun Sewu. Tadi kalau direncanakan tanggal berapa mau tampil di UNJ bahkan itu bisa dijelaskan. Iya. Ya. Jadi Sawung Prabaswara ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Purwosari. Oh, Purwosari. Putranya Ki Nuryanto. Oh, berarti ada Iya. jiwa darah ini. Iya, kemudian itu bapaknya juga dalang, ibunya juga Swarawati, kemudian kakeknya juga dalang dan neneknya juga Swarawati. Nggih. Ya, Ya. itu Sawung. Tampilannya sudah bagus, jadi tinggal mulai sedikit-sedikit. Ya. Hanya Blora itu begini, tidak harus anak dalang. Seperti Wismi Salman Abdullah itu enggak turunan dalang, hanya turunan seniman. Seniman ketoprak nyata juga ya. bisa. Kemudian contoh lagi yang saat ini sudah sarjana isi dan sudah kalau istilah dalang itu menghabiskan terop. Yes. Ya, sudah banyak berkiprah itu seperti Meiriko, Kuku Adam, Pelmiro, SSN. Kemarin baru aja ada yang lulus, Ya. Igu Ilham Sampurno yang dalang wayang golek. Itu. Wah, dia mainnya wayang, ya maaf saya bukan seperti hidup. Jadi sangat mencengangkan, luar biasa. Artinya kalau boleh saya mohon maaf kalau nanti salah. Dia saat mementaskan wayang ini di persoalan sisi tatanan, tontonan, tuntunan sudah bisa Iya. mewakili Pak ya. Bagus. Intinya gitu ya. Iya. Ini kalau kelas 4 berarti baru usia 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, Jadi ya. SD SMP kan masih kategori anak. Oh gitu ya. Iya. Nggih. Nah, karena itu tadi kan Sawung Prabaswara. Kalau potensi sebetulnya dalang di Blora mulai dari sisi umur anak, remaja sampai dewasa, dari sisi kuantitas Pak, jumlahnya ada berapa Pak? Ada 88 Tersebar di 16 kecamatan. tersebar di 16 kecamatan. Jadi yang kecil saat ini masih di Sanggar itu ada 15. 15 itu yang 4 itu privat, yang 14 itu biasa reguler. Jadi khususnya memang ya sulit. Jadi dalang itu sulit karena dalang itu tidak hanya pikiran, jadi harus kerja antara kaki, tangan, pikiran, mata, semua harus bisa kompak. Jadi kaki kan ngeprak, ini mulut ngomong,
mata melihat, Ya. tangan bergerak-gerak. Kalau itu nggak bisa, itu masih angen-angen habis ini saya nampilkan apa. Betul. Jadi Belum nggak lagi setiap orang. kalau menyampaikan, saya menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan bangunan. Ya. Ini Ya. yang sehingga tidak semua orang bisa. Kalau dulu memang dalang itu kan undang-undang ini Mbah Dalang ya. Mbah Dalang. Ya, dalang itu kalau dulu bisa menjadi guru, bisa menjadi lurah, bisa bermain seperti lurah, dukun. Ya. Jadi ada orang sakit kadang-kadang ya disuwuk ke Mbah Dalang sembuh. Tapi kalau sekarang alamnya sudah lain. Dulu memang sumber dari segala sumber itu dalang. Ya. Itu. Kalau di era sekarang kan memang nyuwun sewu, untuk menjadi seorang dalang ini harus menyesuaikan pasar juga. Ya. Ya, ini kan pasar juga. Potensi 80 ini kan sangat-sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Jenengan ngesuwi loh Pak ini Pak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari 88, tapi ada yang kecil, yang 15 yang kecil. Ya, Anak-anak masih ya. Itu satu dalang itu krunya paling enggak itu yogonya minimal itu 20, belum kru sound system, belum kru shooting dan sebagainya. Ya. Itu kita ngasih makan berapa orang? Oh. Kalau dilihat itu satu anak itu sudah memberi makan kira-kira sekitar 30 orang, 30 jiwa. Ya. Kalau dia punya suami, punya istri, nah sudah banyak. Ya, ini potensi yang luar biasa yang insya Allah bisa mewarnai Kabupaten Burak di bidang seni tradisional khususnya wayang. Ini luar biasa Pak, 80 jenengan ngesuwi. Terus untuk menghidupkan, untuk latihan mereka itu kok apa? Misalnya Pak, ini 1 bulan diadakan semacamnya silaturahmi, pertemuan, saling tukar pikiran, atau mungkin ketemunya kalau mau ada event atau apa? Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi kalau ketemu dengan para dalang itu ya kalau ada pentas itu pasti. Gitu ya Pak? Iya. Jadi memang saya tekankan kalau dalang mau baik ya harus melihat dalang yang lain. Karena semua dalang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini pesannya Pak Mantep waktu saya silaturahim ke sana ya. Nonton. Jadi nggak mesti dalang yang katakan kualitas terendah itu punya kelebihan. Ya. Pak Mantep punya kekurangan. Dari bagaimana cara menutup kekurangan, bagaimana memanfaatkan kelebihan itu yang penting. Sehingga satu pentasan itu betul-betul sempurna Pak. Yang sulit itu, yang sulit. Artinya kita sekolah itu tidak mesti harus di bangku sekolah. Oh iya. Artinya kita belajar dari dalang kondang sampai dalang yang mungkin, tidak terkenal. Ya, itu Pak Karno ini menarik, panjenengan sudah menyebut Pak Mantel. Ini kebetulan kita secara nasional Pak, tidak hanya Blora ini, kita sudah mulai kehilangan sosok dalang-dalang kondang, mulai nyuwun sewu Mbah Mantep. Kalau Mbah Narto sudah lama lah, tapi untuk Mbah Mantep, Pak Hanom. Mbah Hanom kemarin ya saja. Terus Seno Nugroho itu dalam fenomenal, meskipun gaya wayangane itu Mataraman, tapi kita itu yang biasa menikmati dalang gaya Surakarta itu masih bisa menikmati. Kalau di tingkat Blora Pak, saya melihat terus terang ini pengalaman pribadi, dulu itu Blora ada satu dalang yang menurut saya itu ideal, juga bagus adalah mungkin Pak Suroto Todanan. Ya. Untuk saat ini itu kalau kita kira-kira ini yang bisa mewakili Blora itu ono dalang apik selain Pak Suroto sinten Pak? Yang jelas saya tidak mengatakan dalang ini bagus atau tidak. Semua kan tadi saya menurut punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Saya tidak semuanya anak-anak saya. Jadi tidak ada yang terbaik. Punya kelebihan masing-masing, punya yang
sudah saya pentaskan sampai Jakarta. Ini Ki Sutarno SPD Ya. dari Menden itu waktu Pak Ketua Bupati yang asli Blora, Pak Kundang Sutrisno. Oh, nggih. Ya, Ya. itu Mas Tarno saya bawa ke sana, saya dampingi sampai Pak Kundang. Kemudian kalau di Solo, di pentas di Taman Budaya itu sudah sering kali ada Mbah Dalang Hongsu. Dalang Hongsu itu dalang Wah, ini Cina. legend, Pak. Dalang legend, Pak. Itu, Iya. Pak. Iya. Ki Hongsu, nggih. Harso Sunyoto namanya. Iya. Ya. Kemudian Pak Tarno juga, Iya. Pak Hartanto juga di Solo. Kemudian Mas Nuryanto. Mas Nuryanto. Iya. Iya. Gitu. Jadi saya juga menjalin kerjasama dengan Taman Budaya Surakarta. Itu karena giliran Jawa Tengah. Iya, iya, Ya iya. ada dalang yang cukup fenomenal, Iya. katakan Pak Hadi Sunartono, Mugawanti, atau dalang Gemblung, Mbah Gemblung. Ini mana, Pak? Saya baru denger ini dalang Gemblung ini di dalam mana? Mugawanti. Bogowanti. Mugawanti. Ya, Pak. Pudak ke Oh, kanan. ngawen berarti kalau Iya. Bogowanti ngawen. Iya. Ya. Ya, itu agak fenomenal ya, karena dalang ya sebenarnya saya mengatakan ya itu baik, tapi kan versi mereka yang senang itu Mbah Gemblung, karena ya kadang-kadang berdiri, kadang-kadang ya pokoknya hanya untuk hiburan ya. Pasarnya ya lain. Iya. Jadi segmen pasar itu mungkin Dalang Tarno, segmen pasarnya itu yang senang klasik. Ya, kalau Mbah Roto dulu juga klasik aslinya. Ya, saya sempat gini nih. Klasik, bagus. Ya, bagus, begitu beberapa kali beliau Mas Suroto ini, Suroto sering tampil di RRI Semarang. Yeah. Menurut ukuran saya, dalam nek wis tampil di RRI Semarang itu standarisasi punya kualitas. Iya. Ya, cuma konon kabarnya dalam perjalanan memang Pak Suroto ini agak terbawa aliran-aliran dalang lain Ya. sehingga nyuwun sewu. Itu kan dia melayani segmen pasar. Ya. Pasar menuntut begitu. Ya, ya. Seorang dalang kan menghidupi keluarga, Ya. menghidupi yogo. Ya. Kalau dia tidak bisa membaca pasar. Ya nggak makan. Nggih. Ya. Nggih. Jadi jiwa gentleman itu dalang Pak Urip. Nggih. Kalau anak sekarang SD, kemudian masuk SMP, setelah SMP masuk SMKI, Yes. kemudian isi, itu sudah berani mandiri. Karena anak-anak yang diisi semester 2, kalau anaknya pinter nabuh gamelan, itu sudah laku, hidup dari dia sendiri. Karena ikut dalang sini, ikut dalang sini, dapat honor. Jadi bisa mandiri. Jadi lain dengan ya maaf, sekolah-sekolah di umum, fakultas ekonomi biasanya menggantungkan orang tua, tapi kalau itu banyak yang gantungkan, bahkan bisa kirim uang ke orang tua. Ini luar biasa. Artinya pemirsa, kita tidak harus mendiskriminasi. Enggak Saat bisa. ini mungkin awam itu aku nek duwe anak yo dalang makan apa? Ya. Enggak. Tak sekolahke ning jurusan ekonomi, kedokteran yang tapi sebetulnya sekolah seni ya apakah ini pedalangan atau mungkin seni-seni lainnya sebetulnya prospek juga tetap luar biasa. Bisa hidup dengan dia kuliah sambil dia ikut pentas di mana-mana. Betul. SMKI saja, saya kemarin ke sana lihat anak kelas 2 SMKI itu kadang-kadang 1 minggu sekali dibawa ke hotel-hotel yang bertaraf internasional ikut kerawitan, itu kan ada honornya semua. Itu kebanggaan. Artinya satu, uri-uri budaya ini jalan. Tapi sebetulnya dengan menggeluti bidang seni ini sudah bisa untuk bekal hidup, untuk menghidupi tidak hanya diri sendiri, bahkan mungkin orang semua teman-teman, ono
yoga, sinden, bahkan sekarang itu ono dagelane termasuk tim yang lainnya. Ini kan, Kalau dalang dagnap bahkan timnya bisa 60. ya, Seperti Pak Antos itu 60. ya, Almarhum ya. ini menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Ya, Betul. kenapa? Mudah-mudahan pemirsa ini barangkali bisa salah satu hal yang ditangkap melongok dari program unggulannya beliau Pak Bupati. Iya. Jadi ini saya terang, saya menyambut dengan gembira ya, karena sebentar lagi di Blora akan ada Institut Seni Indonesia. ya, Ya. ya, Jurusannya pedalangan. Pedalangan. Ini mendidik anak untuk mandiri. ya, Orang menjadi dalang itu sudah tahu falsafahnya hidup, falsafah wayang. Jadi semua wayang punya karakter seperti kita. ya, Wayang itu digelar kanan kiri ada simpingan, itu simpingan itu ibaratnya ya masyarakat yang nggak ikut bermain di negara. ya, ya, Tapi di sini ada yang bermain dari Kurupati, Ya. Donidono, ada yang Ya. Meskuni, Ya. ada Puntodewo, ada Berkudur. Itu pemain-pemain yang mengatur negara. ya, Tapi kalau sudah meninggal, kumpul di kota. ya, Sama dengan Ya. kita. Yang jadi bupati, jadi camat, Ya. jadi lurah, Ya. jadi presiden. ya. Kalau meninggal ya sama ngumpul di Ya. bawah tanah, di dalam kota semua. Nah, ini Artinya dalam sebuah pertunjukan wayang ini itu kan filosofinya. Iya. Ini ya kehidupan yang kayak sekarang ini. Iya. Ada yang melakonkan, ada yang Betul. gogol biasa, penonton biasa, warga Betul, biasa, betul, kan? Gitu, betul. Pak. Makanya Ini menarik, Pak. iya. Sebelum nanti kita bahas rencana pendirian kampus PSDKU dari ISI Iya. ya, nanti itu ini luar biasa, tapi barangkali ini sebelum ke sana, Pak. Dunia wayang di Blora ini sebetulnya sangat-sangat menggeliat ya, dalam artian cuma kadang-kala ya pandangan awam Yeah. itu kurang agak berpihak, kurang apa. Tapi alhamdulillah saya melihat perhatian beliau Pak Bupati ini. Iya, alhamdulillah. Teman-teman, Sangat respect. ya sangat respect yang namanya nguri-nguri budaya tetap Betul. dilakukan Betul. selain Betul. melakukan pembangunan Dan di bidang selaku yang ditukarkan. lainnya. Iya. Kalau boleh tahu pentas 1 bulan sekali itu masih ada Pak di Pendopo Pak? Sekarang kalau ada event-event yang pas dari peringatan 17-an atau event hari wayang Iya. atau event, jadi kita tidak harus weton saat weton. Kembali kan ini kan pas hari lahir ya. Tapi kan pernah toh Pak? Oh, Di Pendopo, berkali-kali. Pak? Ya, berkali-kali. Begitu ya. Jadi di samping itu dalang juga bisa mencari pasar sendiri kok Mas. Jadi pendopo sebenarnya hanya sebagai marketingnya. Ya. Kalau jadi marketing begini orang bisa melihat, oh kan semua kan sudah merasakan main di pendopo. Bisa melihat lewat YouTube. Ya. Oh dalang ini baik. Ini nilainya berapa. Itu sudah. Yang karena kemajuan teknologi Iya, kan Pak. hanya dalang itu kadang-kadang gini kalah nama. Ya. Jadi dalang Blora tampilnya bagus, Iya. penontonnya kurang. Ya. Tapi kalau dalang dari luar, katakan karena sudah punya nama, Nah, mungkin Ini. kurang bagus. iya kadang-kadang ya jauh, Ya, di gridnya bawah. jauh di bawah kita. Ya. Tapi karena sudah ada yang menarik, Ya. ya ini. Ya, mudah-mudahan Pak Karno ini satu peluang kami dari keluarga besar Blora TV Pak siap mendukung, mensukseskan dalam persoalan mensosialisasikan yang paling rendah terima sekali kasih. dan bahkan akan mentenarkan potensi dalang-dalang yang ada Ya, di Blora. terima kasih, Barangkali terima itu kasih. Nggih. Mudah-mudahan nek wong Jawa rak ketang kelungsu ning melu udu Iya. artinya kan kru dari Blora TV Iya, akan iya, melakukan iya. itu. Ya nek orang tua ya sembur atas. Nah, Jadi doa. sembur Iya, doa itu kan kalau banyak yang mendoakan kan dimakbulkan. Amin. Amin nggih. Karena kembali sekarang saya akan ingin membahas
Kemarin kita pernah waktu hari dalang itu Pak, kita sengaja untuk menarik selain pentas dari dalang-dalang 3 lintas generasi itu, kami ingin menarik Blora ini mimpi. Ada titisan dari Narto Sabdo Sang Maestro. Itu kira-kira bibitan ada enggak? Banyak. Banyak Pak. Banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Nggih. Dalang-dalang muda seperti Wismi Salman Abdullah, kemudian disambung Akmal, dalang Akmal itu juga seangkatan dengan Wismi, tapi belum pernah juara. Hanya keberuntungan memang yang lain. Tapi tampilannya bagus. Itu ya Pak ya. Ya, itu yang kelasnya pun bawahnya lagi masih di SMKI Aknap anak di Setro. Ini juga bakunya mohon maaf nih batuk-batuk. Anu Pak, cuaca ekstrim sama, saya juga batuk itu nggak sembuh-sembuh juga nggak apa-apa Pak, nanti akan kita monggo diperangi dulu. Artinya bukan kita mendewa-dewakan almarhum. Oh enggak, tidak mengkultuskan. Ya, enggak mengkultuskan karena kebetulan Pak di tahun 83 saya itu nyantrik di rumahnya Mbah Narto. Oh iya. Dulu masih di Jalan Anggrek. Anggrek. Ya, sekarang nggak tahu apakah masih, tapi yang jelas putra-putranya atau mungkin masih ponakannya Mas Jarot itu yang dosen Unpad, Mas Danang itu yang sekarang juga dosen di Fakultas Sastra Budaya Universitas Diponegoro, itu juga satu kolega yang bagus. Di frame saya Pak, Mbah Narto itu benar-benar komplit. Artinya saya sepakat dalam sekarang ini harus menyesuaikan keinginan pasar. Betul ya. Jadi memang seperti Mbah Narto dulu awalnya. Ya. Awalnya itu banyak dalang sepuh khususnya yang mengkritisi. Katakan sebuah adegan di negara Astina ya, katakan begitu. Jadi yang namanya itu Pasewakan Sewoko ya, rapat lah nek saiki rapat Pasuwanan ya. Itu kan etikanya tidak boleh ada pembantu marah-marah. Kemudian itu datang Petruk nanti bisa marah-marah, enggak etis. Sebenarnya enggak etis. Banyak yang kecam, tapi ya namanya pasar ya. Itu malah disukai. Di situ kan nilainya bagaimana Mbah Narto ini bisa menghidupkan satu pasewakan. Iya, betul. Yang mungkin kalau ini yang namanya kerajaan itu tentu SOP tata cara etika udah. Iya. Tapi oleh Mbah Narto sengaja dilumpat-lumpatkan itu ternyata akan membuat menarik. Bahkan pernah Mbah Narto itu menggambarkan seorang Raja Sinadyowidono itu mosok seorang raja saya kemulan sar. Itu kan luar biasa. Betul. Itu ya termasuk satu menurut saya, mungkin dari orang lain mungkin pandangannya beda. Karya yang monumental bagi diri saya, pengamatan saya adalah bagaimana Mbah Narto saat melakonkan Kresna Duta. Di adegan pertama Pasewakan Agung, di situ bagaimana seolah-olah suasana itu dibawa seperti hidup dan seperti saat ini. Bagaimana Prabu Salya yang notabene mertuanya Prabu Karno sampai tukaran, tukaran di rapat Pasewakan Agung itu kan sebetulnya saru nggak etis, Tapi masyarakat gambaran manusia. Itu menghidupkan suasana. Artinya bahkan di situ kalau ngomong tuntunan, kembali kita ke fokus di Kresna Dutanya itu. Bagaimana nasihat dari Prabu Salya itu kepada Duryudana supaya mengembalikan
separuh dari negara Hastina dan utuh Indraprastha itu karena untuk menghindari perang Bharatayuddha. Betul. Ya, bahkan Prabu Salya sempat mengorbankan diri kalau itu diserahkan Kerajaannya mau diserahkan ke Duryudana. ya. Iya. Itu mungkin nek dicerita Pakem Wayang yang dari sononya kan nggak ada Pak yang kayak gitu. Enggak, lah itu namanya sanggit. Sanggit ya. Iya. Ini loh Pak, sanggit ini yang Jadi alurnya harus begini, bagaimana bisa menarik. ya. Jadi harus pintar-pintar membuat sanggit. Ya. Jadi kalau dalang-dalang blora Ya. kebanyakan itu masih kita lihat, oh itu sanggitnya Ki Purbasmara. Ya. Bisa masih meniru. Oh. Ini sanggitnya Banarto, Ya. ini sanggitnya Pak Anom. Ya. Ya. Artinya kita bukan dalam konteks plagiat, tapi Bukan saya, plagiat. saya Nah, sepakat. kalau mau baik ya meniru yang Ya, baik. nggih. Saya sepakat Pak di awal tadi. Seorang dalang yang memang sudah punya pamor tidak harus berhenti untuk belajar baik ke dalang yang kodak sampai Iya, ke itu paling rendah. harus. Kalau dia itu tidak akan sukses. Nggih. Itu kan luar biasa Pak ya. Itu saya harus nonton. Nggih. Pertama ya membanggakan si dalang, dilihat teman-temannya. Ya. Nah, Nggih. kedua ya memang harus berguru, itu kelebihannya apa? Ya, kembali di sini faktor publikasi, faktor sosialisasi ini juga yang saya pegang peranan. Ya. Sawung ini potensi pura, tapi manakala proses publikasinya, proses Kurang. apa itu mungkin ya kurang dikenal Iya, orang. iya. Gitu, toh, Pak. Ya semua ada yang menarik. Nggih. Tanpa gundilan itu mau promosi itu ya mungkin seperti ini. Kalau contoh Pak Seno ya, Seno Nugroho. Seno Nugroho itu ya memang keturunan dalang. Nggih, ayahnya juga dalam. Iya. Makanya Pak Seno itu nampaknya gagal Jogja, Nggih, Mataraman. tapi hanya kepalanya yang Jogja. Isinya Solo. Oh, kadang-kadang Soloe juga Solo pakai Solo, Pak, enggak Iya. Mataraman. Jogja itu hasilnya nggak ada limbuan cangian. Ya, tapi nyatanya Seno justru Pakai. Iya. maskotnya di limbuan itu. Malah Pak. ya Iya. itu. satu hal barangkali. Jadi dia bisa diterima di Semua kalangan. Solo, Ya. bisa diterima kalangan Jogja. bahkan di kalangan umur apa sampai Bisa. dewa itu bisa masuk. Pak. Jadi dramanya memang bagus. Nggih. Nah, ini pemirsa mungkin para tokoh-tokoh dalang Dibora, bakalan Ya. dalang Dibora, seperti tadi pesen Pak Ketua Pepadi di Kabupaten Blora Pak Karno. Kita mengambil ilmu ini dari banyak sisi. Iya. Karena apapun Dr. Seno itu Dalang Seno Dalang Seno. itu yang khasnya kan bagaimana dia ini bisa nuruti pasar. Ya. Ya, nuruti pasar karena apa? Itu satu ciri khasnya idolanya Pak Seno ini kan sosok Bagong Pak, itu Bagong. ya. Bawor nek istilah yang Bawor kalau di Ya, Purwokerto, Purwokerto, daerah ya, Banyumas Bawor. Purwokerto. bagaimana ya. dia semua termasuk ini yang ringan. Masyarakat sekarang itu menghendaki bagaimana saat limbuan itu Pak. Limbuan itu kalau si Seno Nugroho almarhum ini dikemas hanya yang sederhana aja Pak. Dia itu musuhan dengan seorang sinden misalnya Tatin Iya, itu iya. orang akan terkesima Pak. Ya meskipun kadang-kadang bahasanya juga bukan bahasa dalang. Ya. Dalang itu tidak ada bahasa ini dasmu. Ya miso. Ya, Ya, nggak ada. miso. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Iya. Tapi kalau udah gitu tidak hidup. Ya. Suasananya kan bisa nggak kurang hidup lah. Iya, Ya, kurang iya. keren. Artinya kan tuntutan pasar tetap. Iya. Tapi roh sejati istilahnya klasikannya wayang juga dapat, pasar ya dapat. Kan luar biasa Pak. Luar Ini biasa. benar-benar ideal. Iya, lah. iya. Kayak gitu. Kembali ke Mbah Narto ini. Waktu lakon
Karno tanding. Ya. Ini luar biasa di persoalan tuntunan. Bagaimana seorang Duryudono merayu Salya yang juga mertuanya si Duryudono, mertuanya Prabu Karno. Saat Prabu Karno ngerjani maratuwane kon dadi kusire itu kan, ini penggambarannya kan luar biasa Pak itu Pak. Bisa membawa kita itu akan dibawa Ternyuh. nggih. Itu belum kalau Kunti ketemu Karno. Wah, ngeri Pak itu. Wah, itu dramanya bagus, semua nangis. Nggih. Jadi makanya di wayang itu kan ada 3 tokoh wayang yang jadi inspirasi orang yang cinta tanah air. Nah, Kumbo Karno, itu kemudian Adipati Karno, kemudian Sumantri. Iya, 3 itu dalam langkah Sumantri ngenger itu Pak. Iya, itu di persoalan loyalitas. Nah, loyalitas. Nah, Karno juga loyal pada Astina karena yang memberi makan Karno. Ya, meskipun dia tahu bahwa itu jelek. Iya. Meskipun di sisi penonton ada yang memaknai gini, ya memang Karno itu misinya enggak kayak gitu ya perang Barata itu. Enggak jadi. Ya. Keinginan untuk memberantas keangkara murkaan itu juga enggak akan tercapai. Dia tahu. Ya. Dia akan kalah dan akan mati. Ya. Nah, ini kadang-kadang dikatakan Karno tanding itu karena waktu antara Janaka dan Karno itu kan podo pintere manah. Betul. Jadi Janaka dipanah maksret, teropongnya copot, nyerempet di telinga. Itu terus oleh Dewa didandani seperti Karno. Nah, sehingga seperti katakan di Karno tanding gitu kan. Sebenarnya itu kan saudara. Sanggit-sanggit yang seperti ini, Pak. Barangkali kan nyuwun sewu bukan ingin menggurui mumpun dulur-dulur dalang di Blora. Ini kan orang kudu pementasan utuh itu mengambil itu, tapi mungkin dari sanggitnya itu diambil. Kan luar biasa. Wong saat Karno pertama kali perang ketemu Arjuna itu, si pintere si Kresna itu harus nyembah. Iya. Bahkan karena kakaknya kan. Ya. Bahkan Karno itu sempat mau dibantu oleh siapa itu Pak, yang ular banu itu, dia marah-marah. Dia ngomongin siapapun yang akan menjiwet wae kasarane nyenggol ya Arjuna, dia yang akan tidak terima. Itu jiwa ksatria. Namanya dicontoh. Ya. Artinya banyak pendidikan yang luhur, nilainya sangat luar biasa dari wayang. Meskipun sekarang kegerus dengan modernisasi yang kayak gini, saya yakin wayang masih ada di tempat, mempunyai tempat dia. Iya. Hanya begini. Nah, Surip. Ya. Sekarang itu orang mau menanggap wayang itu ya kadang-kadang awang-awangan. Awang-awangannya dari sisi mana, Pak? Ini biaya atau mungkin mangani wong akeh apa gimana, Pak? Biaya kalau mau baik kebiayaan tinggi. Ya, propertinya saja mahal. Belum nanti ngopeni banyak orang. Perlu lahan yang luas. Untuk barang clear. Sekarang clear itu minimal untuk gagah ya. Itu ya minimal 9 meter sampai 12 meter. Wayangnya banyak. Itu yang gagah. Gagah, wibawa. Itu ukuran standar harus. Panggung bagus. Itu termasuk. Lah sekarang orang punya rumah cilik-cilik. Ini kadang-kadang problem. Sehingga saya pesan sama dalang-dalang gini ya. Ini untuk mesikapi itu buat clear yang kira-kira 4 meter saja. Separuh Pak ya, kalau normalnya 9 tapi barangkali 4 meter ya. 4 meter jadi simpingannya di luar clear enggak apa-apa. Sehingga bisa. Misalkan lahan di maaf kalau di lingkungan Perumnas katakan jalannya 6 meter. Sih mampu untuk nutup jalan Pak mungkin Pak. Kalau sehingga orang membuat clear sekarang ya dibuat bisa pendek, bisa panjang. Kalau mainnya seperti pendopo gitu ya bisa 12 meter. Gitu. Memang nampak gagah. Memang jagatnya wayang kan clear itu. Kalau clearnya itu wes nggak mendukung. Rohnya pertunjukan wayang nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Sebagus apapun. Iman-iman.
Iman-iman kita sedang gawe nggak ada rasanya. Ya. Nggih. Kalau ada rasanya orang itu nonton ya bisa semua. Nggih. Saya kalau nonton wayang memang mesti sampai selesai. Ya. Ya kalau zaman dulu itu wayang di akhir pertunjukan setelah tayungan, tayungan Werkudara itu, joget itu, itu mesti ada golek. Nah ini golek tunggale maksudnya gitu. Iya. Dulu memang pertunjukan wayang setahu saya kayak gitu. Saya pernah lihat waktu saya kecil Bangkle itu ada dalang namanya Parto Paijan. Parto Paijan. Setelah pegangan wayang bagus. Jadi tangan tuh kalau perang tangannya bisa itu goyang-goyang ini ngeter seolah-olah hidup kan hidup Mas? Iya seolah-olah hidup betul. Kemudian Bangkle itu ada dalang Suwono ya itu sanggitnya menurut saya ya wis lumayan lah bagus ya pertama dulu itu karena kita zaman itu kita harus beli dalang sopo betul sulit kan ya waktu itu kalau tahun 70-an Mas Urip masih kecil ya 70-an ya. 70-an ya Pak Suwono. Ya Pak Suwono. Saya wis jemoko Pak waktu itu ora kecil, Pak. Iya. Pak Suwono, Mbah Bongsu, Mas Roto kalau daerah barat, kemudian Pak Gunadi. Bangkle Kidul ada dalang Jamin tapi tidak begitu. Iya banyak dalang. Ya. Hanya kebanyakan dalang-dalang itu otodidak ya. Ya, enggak seperti sekarang, paling-paling di kursus dalang Mangkunegaran. Ya. Paling itu di Solo itu aja kursus dalang Mangkunegaran di Cepu dulu juga pernah ada. Sehingga banyak dalang Blora yang berguru di Pawiyatan kursus dalang Mangkunegaran. Gayanya sekarang gaya Mangkunegaran. Ya kebetulan kita hidupnya di Blora. Nah, kiblatnya pasti ke Mangkunegaran. Iya, gitu Pak. Jadi nyambung terus. Nyambung terus. Pak, kalau potensi dalang di Blora yang sekarang ini pendidikan akademisnya paling murah yo SMKI isi banyak Pak. Yang berapa ya Pak ya? Yang lulus dari isi itu domisili Blora 4. Baru 4. Tapi yang mahasiswa banyak. Ya syukur bagi nanti kalau rencana beliau Pak Bupati Pak Arif ini nanti terrealisasi. Itu isi itu. Kemudian yang sebenarnya anak Blora sudah lulus, ya SSN itu berdiam di Solo ada 2 kan. Sudah sarjana seni ya Pak? Iya, tapi karena di sini kan pasarnya kurang dia ngalih ke sana. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Blora itu pasar wayang juga bagus. Jadi karena ya mungkin sana kan istilah sebenarnya tuh dalang ya. Betul. Bahkan mungkin jejaring itu akan lebih luas di sana. Oh iya. Mau mengembangkan ilmu. Iya. Tapi kalau di sini kan kompetisinya kan nggak begitu. Ya. Justru karena kurang kompetisi, akhirnya perkembangannya juga nggak bisa. Nek dalang katakan dari Solo, wah dalang pos Solo biar gane larang, mainnya belum tentu baik. Ya. Dalang Blora, dalang Blora kadang-kadang mainnya bagus. Ya. Nah ini berubah mindset seperti itu yang sulit. Daerah asal aja mempengaruhi Pak ya. Sangat berpengaruh. Ya. Kalau begitu, ini saran Pak, masukan saya. Dengan segala kerendahan hati barangkali minta izin kepada Pak Karno, potensi dalang itu sesekali mau saya ajak ke studio, kita diskusi. Oh ya bagus, sarasian. Artinya kan iya satu sarasian, pasti di situ akan banyak ilmu yang terserap. Dua, era-era medsos, era-era digital. Kalau kita tidak menyesuaikan itu sebagus apapun ketinggalan gitu Pak. Iya. Artinya di kesempatan yang bagus ini saya minta izin barangkali nanti dibantu untuk komunikasinya. Ya kita terus terang planningnya bagaimana memunculkan nama-nama dalang Blora yang sebetulnya dari sisi kualitas ini tidak bagus, tidak kalah dengan Solo. Iya, kan gitu. Terima kasih. Terima kasih banget. Itunya
Ya saya terima kasih dulu, orang Ketang sesasi mungkin nggak banyak lah 2 kali, paling 1 jam kita ngobrol. Kalau perlu dalang misalnya Sawung, Prabaskoro Pak ya? Prabaskoro. Ini kebetulan putranya Pak Nuryanto, itu nek ning wong loro ya ngerti dalangane Pak Nuryanto. Iya betul. Bagus. Suatu saat kita dudukkan, terus barangkali kita akan mungkin ya testimoni lah, coba misalnya nganu biar nanti lewat digital ini orang tahu Pak, ini kemampuannya si Sawung ini yang usia 10 betul, tahun. Betul, saya terima kasih sekali ya. Terima kasih. Ya. Saya itu dalam payu ngabari, saya itu senang kok Mas. Rasanya luar biasa. Ya, kepuasan saya di situ. Misi sebagai pengasuh, ngesui. Ya kebanggaan itu. Iya. Pak Nyuwun pangestu. Berarti Pak Glenn, oh ya alhamdulillah, kan sukses. Ya. Banyak. Jadi dalang-dalang itu kalau main PBA, enggak restu enggak. Syukur bagai nanti akan muncul mungkin beberapa dalang Doro biyen anggota Kepadine Doro pernah taksih. Ini kalau dinilai dengan harta benda kan enggak tak ternilai Pak. Enggak kayak gitu Pak. Kalau dalang-dalang tua itu memang waduh sulit membuat maju. Jadi katakan saya mengadakan workshop pedalangan tuh ada 4 kali ya, mendatangkan Pak Buas, Pak Purba Semoro pernah. Purba pernah didatangkan sini Pak ya? Pernah. Ya. Kemudian kalau Pak Mantep berulang kali Mas, justru Pak Mantep yang mendorong saya, Pak Karno nanti diadakan workshop lagi. Ya, jiwa untuk nular ke ilmu saya berbagai. Sudah umur saya begini apa yang bisa saya berikan pada dalang-dalang. Luar biasa. Sudah diajari begitu. Ya nonton tak ora iso niru. Ya. Itu yang saya piye. Ya itu tantangan Pak. Enggak, karena SDM-nya memang masih rendah. Nggih. Bisa tiru maling ya Mas Nuryanto, Mas Jiarto itu ya beda. Kemudian Mas Tarno bisa niru. Iya. Tapi sing liyane ya aku dalang ini wis payu. Ya payu sak payu-payune. Ini akhirnya mindset Pak. Iya. Pikir. Betul. Yang namanya belajar itu kan tidak ada hentinya dimanapun bisa kepada siapa. Dalang tua pun bisa. Pak Entus almarhum mau main di Lora katakan. Ya. Sore dia mesti datang. Ya. Latihan dulu. Bahkan orientasi Pak. Nah iya mau orientasi lapangan pasti. Ya semua dalang dalang Lora pun juga begitu sekarang. Jadi mau main di sini orientasi lapangan dulu. Sini itu senengnya apa? Ya. Jadi katakan kok dalang main di Kecamatan Bogorjo. Ya. Sana dikasih lapak enggak jalan? Ya. Senengnya Taiban ya. Nah, dikasih Taiban gitu. Jadi itu faktor penting juga Pak. Iya. Kita harus melihat senengnya apa masyarakat sini. Ya, di Blora. Senengnya itu jungkir balik ke ayang. Ya. Kok dalang kok sebutannya kok biasa. Ya. Meskipun namanya sebut itu baru nyabut gunungan juga sudah dinamakan sebut. Betul enggak nyabutnya? Nyabut baru nyabut tidak bisa dinilai. Tapi nih orang sekarang kan inginnya buto jembalian. Sampai-sampai buto yang pakai makuto, pakai teropong. Itu ya dijembalikno. Iya. Nah, gunung juga jembalian. Kayon itu. Loh, kalau enggak begitu enggak laku. Nah, ini pasar. Kalau lomba enggak boleh. Tapi kalau udah pasar ya silakan. Silakan. Karena menyesuaikan pasar. Oh iya, itu sandang pangan kok. Karena nek lomba itu kan pasti ada SOP-nya. Ada, ya enggak boleh lomba kok. Anda butuh keraton kok jembalian, gunung kok jembalian, apalagi ya dunianya kucar kacir. Kurang etika. Iya, gitu Pak. Jadi etika-etika itu sekarang kalau di pagelaran tanggapan itu ya sudah agak diabaikan. Tapi memang ya harus begitu. Artinya misi bahwa ini budaya Nadiluhung seni wayang ini masih ada di hati masyarakat. Orang Ketang Serodok ya nyerempet-nyerempet nerak-nerak. Nah, gitu toh Pak. Yang bahaya sekarang kan ada YouTube. Hanya anak-anak kecil dalang seperti orang dewasa. Seperti dalang dewasa kan enggak pas. Ngomongnya itu memang ngomong agak menceng. Itu kan waduh. Ini karena
efek YouTube Iya. dalang tua sing Iya. nonton bocah. Ya, Ya tiru itu wah iki apik iki. Apik. mungkin dari pembicaraan wong seusia itu mosok nirune kan. Iya, lah wong dalang kecil kok ini cerita iki Banowati lagi ning omah nganggo daster Nah, ini kan ya gak pas. Kalau seusia anak-anak kurang Iya. pas. Ngoten. Nggih, Pak Karno, sebelum mungkin kita ini mengakhiri perjumpaan kita, ada 2 pertanyaan ini yang barangkali nyuwun sewu dipun jawab. Yang pertama, menurut panjenengan, Pak, perhatian dari pemerintah Kabupaten Blora yang kebetulan sekarang bupatinya Pak Dr. Haji Rashid Rahmat terhadap wiri-wiri budaya khususnya wayang, menurut panjenengan kayak apa? Ya. Awal-awal dulu Nggih, ketika banyak orang yang meragukan. gitu ya Pak ya? Iya. Nggih. Pak Arif itu apa seneng wayang? Senengane solawatan. Awalnya begitu. Iya Pak, memang nyuwun sewu di luaran. Iya, memang. Nah kemudian setelah berjalan, oh ternyata dia seneng wayang. Ya. Jadi sudah banyak perhatian Pak Arif, Bupati ya. terhadap dunia pewayangan. Iya. Mudah-mudahan ya lebih meningkat lagi. Iya. Ya, jadi bisa ngerangkul dalang-dalang di Ya. Kabupaten Blora. Iya. Wong sebenarnya wayang itu kan ceritanya kan tinggalane Bali. Betul. Gitu. Iya. Jadi ajaran Islam pun kan cocok Iya. dengan wayang. Untuk media dakwah itu sangat Iya, nggih wong. Artinya satu perhatian dari Pak Arif Rohman ini Udah luar bagus. biasa Ya. kalau bisa Ya, terima kasih sekali. ditingkatkan. Dan Ditingkatkan. nggih, ternyata tidak di dunia pewayangan, di budaya tayub yang khas Iya Blora itu, kemarin. ya, Iya. yang barusan aja kemarin di Nah, iya di Bentolo. Bentuk Bentolo. Buat Rawang, Buat Pak. Rawang, iya. Sebelumnya pernah di Dosono. Dosono. Itu bagus tuh. Nggih. Iya. Jadi yang potensi seni tradisional, siapa lagi Nggih. yang mau menghidupi dan membantu membina? Nggih. Karena tanpa dorongan itu. dari pemimpin ya nyuwun sewu non sewu. Iya. Kalau saat ini saya juga bangga di samping perhatian pemerintah ada organisasi yang nguri-nguri budaya juga di Permadani. Oh, nggih. Ya. Panjenengan ikut di situ apa? Atau mungkin Permadani ini bagian dari ini atau ada lain, Pak? Ya grupnya sendiri, tapi saya juga ikut kursus dulu. Tapi rohnya ya sebetulnya Saya juga- sama kan, Pak? Juga ikut kursus Permadani dulu. Nggih. Iya, tapi kan saya kalau ikut sana ikut sini kan ya Nggih. bingung leng ngecakno. Iya. Tapi bisa sinergi. Ya. Jadi bareng. Nggih. Kalau orang bisa basa Jawa, Nggih. ya itu masih senang wayang. Ya. Itu. Sehingga saya terima kasih sekali. Nggih. Hanya kadang-kadang yang kurang pengetahuan lah namanya. Nggih. Kalau narasumbernya masih muda-muda. Nggih. Dulu itu kan banyak wayang, katakan waktu orang punya hajat mitoni. Nggih. Mitoni mesti itu brayut, Mas. Nggih. Tahu brayut ya? Anak sekarang nggak tahu. Saya sendiri kurang paham, Pak. Jadi brayut itu gambaran wayang orang yang warnanya banyak. Jadi sing lanang iki nggawa tolok tahu ya. Nggih, nggih, Iya. nggih. Itu di sini anak-anak semua. Kemudian sing ibuke gendong dunak, isinya ya anak-anak, dia masih bobot, Ya. kami gendong anak. Ya. Nah, ini tahun 70 itu dilarang oleh Pak Harto. Nggih. Karena dulu itu bertentangan dengan KB. Programnya. Iya, jangan. Ya. Nek dulu falsafah wong Jawa anaknya akeh. Nggih. Kebo ora kebutan sungu kan gitu. Yes. Ya betul. Ya. Sebetulnya nek dirasakno ya tenan kok, Pak. Loh, tenan. Nggih. Tapi sekarang kemasannya kan enggak begitu. Ya, ya. Betul itu ojo kaya ngene iki. Nggih. Kan pakai contoh ini enggak baik, akan memberatkan. Jadi bisa dibalik Nggih. sebenarnya. Tapi Pak Harto waktu itu enggak usah. Kalau di era saya, setahu saya Pak nek mitoni itu ana cengkir gading loro, Gambar siji, wayang. Ya gambare wayang, siji Janaka, siji ya sing tokoh Sembodra. Iya nek Sembodra ngene ya itu. Kumajaya Kumurate. Nah. Itu pengharapannya nek engko anakku lanang bagusnya ya kaya Arjuna nek Iya. anak itu kan itu di era-era Itu. saya kayak gitu. Sehingga saya kemarin kalau ke Permadani tak elake gini loh. Mbok saiki nek wong mitoni ku Nggih. yo kaya mbiyen lah.
Jawa itu kan niteni, Pak. Ya. Jadi orang habis kajatan itu klosok dikebutke, Ya. itu kan gambarannya sebenarnya air gampang. Ya. Terus dindingke tambah Ya. hampeng itu Ya. mengkurep memlumah. Ya. Itu kan satu pengharapan, Pak. Nek mengkurep berarti lanang, nek memlumah wedok. Itu loh, Wong Jawa asline kan ilmu titan ya, iya, Pak ya. bisa dicoba. Nggih. Nanti ada hajat mitoni tempat tumpeng kalau sudah selesai. Ya. Jangan rantang kan miring. Nek. Yang Ya. tampah Ya. gelinding ke. Ya. Mengkurep. Melumbah apa mengkurep? Iya, Nggih. Nek melumah wedok, nek mengkurep lanang. betul. Nggih. Gambaran saja itu. Ya, satu hal yang tadi jenengan kebetulan nyinggung permadani ini menurut pengamatan saya. Potensi Pranoto Coro ning Bluro itu pun meskipun konon juga ada permadani, juga ada beberapa tokoh Pranoto Coro sing iso mumpuni Pak Kaji Toat yang sekarang ketua Basnas itu kan. Iya. Menurut amatan saya ini sudah di titik perlu perhatian khusus dalam artian nek biyen itu Pranoto Coro Bluro isih wagi, Pak. Nek sekarang kan sudah mulai. Wah, sekarang ratusan, Pak. Ratusan, Pak. Iya. Oh. Wow, mau cari Ada generasi mudanya, Pak ya. banyak. Banyak ya. Wanita aja ada. Hanya kadang-kadang namanya generasi muda Ya. ngapalno. Oh. Kan nggak boleh. Nggih, nggih. Karena ngapalke baca gini mantene sudah sampai di pelaminan sik nyondur jalan. Nah. Lucu. Nggih. Lucu kayak ngono. Nggih, tapi paling enggak, Pak. Kita misalnya datang satu pesta pernikahan, ono cah nom saka lanang utawa wedok. Dumateng sanggianing para lenggah ingkang kinurmatan miring ngoten niku rasane mak tercep-cep. Iya, itu bagi yang iso Jawa. Nggih. Nek ning Sehingga Jakarta mungkin ya. Saya kemarin waktu jadi narasumber workshop sini, ya namanya Pranoto Coro itu lihat audien, mesti iso Jawa apa ora. Pertama, kalau ndak paling kamu tinggal ngomong. Gini ngomong ucap orang engkang tancang enggak, karena ngomong dewi. Atau mungkin ya enak-enak mangan. Mangan. Kan orang kajian yang Ya. ngomong. Nggih. Karena dia nggak bisa tahu Ya. maksudnya. Ya. Nah, yang ngerti maksudnya pakailah bahasa yang tidak mempersulit orang untuk mencerna. Termasuk kembali kalau perlu Kebayang. sekarang dalang itu nek perlu rasa nganggo basa ndakek-ndakek Enggak usah. Gitu ya, Pak. Pak Seno biasanya pendaki. Ini enggak, Pak, sederhana Orang yang ndakek, sehari-hari. iya. Ya. Malah nek Mbah Narto itu serodok dhuwur-dhuwur kadang kala, Pak. Iya. Terus saya kadang-kadang pesan sama dalang muda, Nggih. pahami alur cerita Nggih. sehingga kamu nggak baca. Nggih. Saya paling sedih Nggih. melihat wayang tantang-tantangan Sentiaki karo Karto Ramarmo Ini maca. ketemu. Maca lah nggak hidup, Nggih. nggak hidup. Ya. Yang bisa gini. Dan itu kalau sudah tantangan kan ngopo, Ya. ngopo kasar. Nggih. Nek ngopo halus itu antara teman. Ya. Kalau kali Pak Urip Ya. ngopo Nggih, halus. nggih, nggih, Ngopo nggih. kasar begini. Ya ora usah maca. Nggih. Lah nggih. maca kok. Nek wis wong tukaran itu Subosito kan enggak Oh hilang. berlaku kan, Pak. Hilang, enggak ada. Panjenenganipun Nah, anu kan wis iya. hilang. Wis. Kemudian enggak boleh baca lagi karena tokoh wayang seperti Nggih. ini melihat wajahnya ini wajah kalem. Nggih. Enggak mungkin Puntadewa ngguyu bekakaan. Nggih. Mesti kalem. Ya, tur meneh nggak mungkin lah dari wajah ini kok ono wacanane misah gitu. Enggak mungkin. Nggak mungkin kan, Pak. Ini kan darahnya darah Iya. putih memang Iya. ceritanya gitu. Jadi wayang itu punya karakter sendiri, Iya. melihat wajahnya, melihat bentuknya. Heeh. Gitu. Kalau wajahnya di Baladewa kan jambon, Ya. itu berangasan, ini suaranya lebih keras. Pemarah. Iya, Ya. buto mesti gede, ya suaranya Labuhan. ya besar. Contoh situ diluk, kayak ini keren di kalem tapi suaranya menggelegar. Ya. Lah jiwa-jiwa yang kayak gini ini kan kadang kala Enggak tahu. Nggih. Pemahaman paling dasar loh, Pak. Iya. Pak. Kemudian yang lengki mengurip gini, wayang yang ngomong kan tangannya. Nggih. Ini kan mengingatkan kita, Nggih. dan besok kita di alam baka, Iya. yang ngomong itu tangan-tangan dan kaki, Nggih. bukan mulutnya. Iya. Yang ngomong kan ini. Iya. Iya, itu gambaran. Ah.
Termasuk mungkin nek Puntadewa ora mungkin. Enggak mungkin dia kok nantang, enggak mungkin. Dia tantang aja enggak mau. Dijak perang enggak gelem. Iya, darah putih kok. Iya, itu kalau marah udah jadi raksasa. Ya, pernah kalau wis ngamuk itu ya iso dadi raksasa, 3 gunung, 7 gunung, bahkan iso 25 gunung itu namanya. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Terkait rencana dan kehendak beliau Pak Bupati Pak Arif Rohman ini yang mengendaki isi ini buka kampus di Blora. Kira-kira menurut panjenengan gimana Pak? Bagus, saya sangat gembira. Iya. Ini membuat anak-anak Blora nanti lebih cinta pada wayang. Cinta pada dunia tradisional. Hidupkan lagi. Wayang sudah punya hari wayang nasional. Dengan Kepres 30 2018. Bahkan PBB UNESCO sudah mengakui jauh sebelum tahun 2003 wayang sebagai warisan belum ada budaya. Kepres itu kan belum ada. 2003 itu masih presidennya Gus Dur ya. Nah, itu PBB sudah mengakui. Lah kok kita mau jadi nggak mungkin. Sehingga gayung bersambut di sini ada isi pedalangan. Alhamdulillah dalang-dalang saya syukur nanti kalau dosennya itu ada yang diambilkan anak-anak Blora. Pastilah Pak, kan kebetulan kan banyak juga anak-anak Blora yang sekarang wis sarjana ya enggak dosen luar biasa lah. Bisa mewarnai. Ya gagar Blora gimana? Wayang Blora cara Solo kan gitu. Hingga nanti itu dengan isi nanti juga ada wayang golek. Wayang golek Blora. Yang tabuhannya itu lain dengan yang sana-sana, wayang krutil Blora lain dengan Nganjuk, podok krutile, kan gitu. Ini wacana yang sangat membanggakan. Saya senang banget. Kalau melihat wacananya sih nanti mulai running di 2026. Ya mudah-mudahan ini benar-benar terrealisasi. Insya Allah. Di samping geliat budaya, geliat nguri-nguri budaya di Blora itu akan semakin luar biasa. Tapi multiplier efeknya itu kan luar biasa. Betul. Mungkin mahasiswa keluar daerah rene ekonomi tumbuh. Efeknya luar biasa. Baik, Pak Karno, Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia cabang Blora gitu Pak ya? Enggak, cabang kabupaten. Kabupaten Blora. Matur nuwun kersa rawuh. Royo-royo nguangke waktu untuk hadir ke sini, kita sekedar mungkin ngobrol santai. Ini bagus mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini ada manfaat. Amin. Ada manfaat dan bisa menambah istilahnya spirit daripada dulur-dulur dalam yang ada di Blora. Mungkin itu pemirsa di episode kali ini obrolan santai kita dengan Ketua Pepadi Kabupaten Blora, Pak Haji Soekarno, MSI. Nanti di lain waktu, tadi saya sudah izin sama beliau, potensi-potensi dalang yang ada di Kabupaten Blora akan kita tampilkan di studio kita di Blora TV. Semata-mata ini bagaimana untuk menggairahkan dunia di dalangan di Blora. Kalau ada salah, mungkin saya, mungkin beliaunya, Pak Karno, ada kilap, ada sesuatu perkataan yang kurang berkenan, semua itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada nawa itu merendahkan orang atau menghumbukan orang. Kita semua potensi dalang di Blora adalah sedulur, keluarga besar. Mari kita belajar, mari kita maju bersama, artinya demi Blora. Seperti ide ini kan sesarengan bangun Blora lewat wayang, kan gitu. Ngatur nuwun. Sekian dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kilap, ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.